Oke, shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita sedang berada pada saat ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Jadi hari ini saudara-saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini atas anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sertai kami dalam pembelajaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, biarlah kiranya roh Tuhan menguasai kami. Kan hamba-Mu Tuhan, pakai agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, baiklah saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dalam satu tema atau topik yang akan kita pelajari selama satu minggu ini, yaitu bertekun dalam pengharapan. Nah, saudara-saudara, perjalanan kehidupan seorang percaya, perjalanan kehidupan orang-orang yang ada di dalam dunia, bahkan orang yang percaya, pasti akan menghadapi yang namanya masa yang sukar. Pasti kita akan dapat merasakan masa yang sangat sulit, di mana kita rasa tertekan, di mana kita rasa bahwa seolah-olah kita tidak ada pengharapan di dalam dunia ini. Nah, tetap seperti apa yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di sini saudara-saudara, firman Tuhan ini sudah menegaskan bagi kita bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya pasti ada masa yang sukar, pasti ada masa yang sulit. Nah, apalagi pada saat ini saudara-saudara, kita ada dalam keadaan yang sangat sukar, di mana dunia sekarang sedang dilanda oleh suatu musibah yang sangat menakutkan seluruh dunia, yaitu yang saya sebut sebagai C-19. Nah, artinya saudara-saudara, di sini keadaan kita semakin susah. Kita dikawal pergerakan kita. Ada beberapa bagian negara yang mengaktifkan lockdown. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, yang semakin sulit, hal ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan. Banyak orang yang mengalami goncangan di dalam hati dan pikirannya. Dan banyak orang yang mulai mencari ketenangan sendiri, sehingga mereka seolah hilang pengharapan di dalam dunia ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara? Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk apa? Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hanya di dalam Yesus Kristus kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan di dalam iman sampai memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Nah, dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Ia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita, karena pengharapan adalah sauh yang kuat bagi setiap orang percaya. Nah, dalam keadaan seperti ini saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan adalah kita harus bertekun dalam pengharapan. Mari kita perhatikan perkataan bertekun. Bertekun menurut di dalam kamus menjelaskan bahwa bertekun adalah sungguh-sungguh serta tetap berpegang teguh. Artinya tidak tergoyahkan, terus berpegang pada pengharapan dalam Kristus, dan sungguh-sungguh hidup di dalam pengharapan tersebut. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita dapat bertekun dalam pengharapan? Hal yang pertama, bagaimana kita dapat bertekun dalam pengharapan? Yang pertama, kita harus tetap bersukacita. Perhatikan dalam pembacaan kita, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-12 bagian E, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, jadi untuk bertekun di dalam pengharapan, kita harus selalu bersukacita.
Nah, jangan bermurung-murung, jangan berduka cita, jangan merasakan bahwa hidup kita itu sudah tidak ada harapan lagi. Nah, firman Tuhan hari ini katakan untuk bertekun di dalam pengharapan, untuk melewati hari yang sangat sukar pada masa-masa sekarang, saudara-saudara, kita harus tetap bersuka cita. Nah, karena bersuka cita adalah pengharapan yang baik dalam hidup kita. Tanpa sukacita kita tidak akan dapat menimbulkan pengharapan. Kita perhatikan di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 8 itu menjelaskan tentang bagaimana jemaat di Makedonia memberi contoh yang baik bagi seluruh dunia sampai pada saat ini, saudara-saudara. Sekalipun mereka berada di tengah keadaan yang tidak baik, mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka tetap meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Nah, berapa banyak orang-orang pada saat ini, saudara-saudara, yang kehilangan sukacita? Berapa banyak orang-orang percaya yang hari ini mereka kehilangan pengharapan? Berapa banyak orang-orang hari ini yang tidak dapat bersuka cita di dalam hidupnya sebagai orang percaya? Nah, firman Tuhan hari ini katakan, saudara-saudara, bahwa untuk bertekun di dalam pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Yesus Kristus, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena dengan sukacita maka pengharapan itu timbul menjadi pengharapan yang kuat. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita terus dapat bertekun di dalam pengharapan. Yang kedua, kita harus sabar dalam kesesakan. Ayat yang ke-12 bagian yang B. Nah, kita perhatikan, saudara-saudara, kita perhatikan ada satu contoh di dalam Alkitab yang mengajarkan kita tentang kesabaran seorang yang memiliki iman kepada Tuhan. Ayub kita perhatikan ketika ia mengalami kejatuhan di dalam hidupnya, anak-anaknya, hartanya, bahkan para hamba semua habis. Bahkan istri dan kawan-kawannya juga dan teman-temannya, saudara-saudara, mereka mau supaya Ayub meninggalkan Allahnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ayub tetap di dalam imannya. Ayub tetap sabar, sekalipun dia harus duduk di atas debu, sekalipun dia harus menggaruk-garukkan badannya dengan benda yang tidak seharusnya, tapi dia punya pengharapan, saudara-saudara, karena dia tahu bahwa Allah berhak melakukan apapun dalam hidupnya. Dia hanya berharap bahwa Tuhan akan menyertai dia selama-lamanya. Dan kita tahu sendiri, saudara-saudara, bagaimana pengakhiran hidup Ayub. Ayub dikembalikan berlipat kali ganda seperti apa yang sudah pernah diterimanya. Itu karena apa, saudara-saudara? Itu karena dia sabar di dalam mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dia terus berharap kepada Tuhan. Dia terus bertekun sekalipun dia tahu bahwa seolah-olah hidupnya sudah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi karena imannya kepada Tuhan, keyakinannya kepada Tuhan, dia tetap memiliki pengharapan yang besar. Dan Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekul memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kesabaran di dalam kesesakan, saudara-saudara, harus letakkan di dalam tangan Tuhan. Kesabaran di dalam penderitaan, kita harus terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Mata kita harus dihalangkan kepada Tuhan. Kita harus berharap sepenuhnya atas tindakan dan pembelaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana kita dapat bertekun di dalam pengharapan dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Kita harus bertekun dalam doa. Ayat yang ke-12 bagian yang terakhir C. Dan Matius 7 ayat 7 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan perkataan minta, cari, dan ketuk, ini adalah tanda kata kerja yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, saya sudah jelaskan bagi jemaat Tuhan bahwa dalam bahasa Yunani ada 4 kata kerja di dalam bahasa Yunani, dan salah satunya adalah kata kerja yang berulang-ulang, yang dilakukan dan diulang kembali. Nah, ini menjelaskan, saudara-saudara, bahwa kata kerja minta, cari, dan ketuk ini adalah perkataan yang diulang-ulang dan kata kerja yang berulang terus dalam hidup kita. Nah, contoh yang diambil oleh Tuhan tentang perumpamaan seorang janda
yang terus-menerus meminta seorang hakim untuk membela perkaranya, saudara-saudara. Sekalipun hakim tersebut sebenarnya tidak takut terhadap siapa-siapa, termasuk janda tadi. Tapi karena si janda datang terus-menerus dan meminta terus kepada sang hakim, akhirnya hakim ini memutuskan untuk membela perkaranya di pengadilan. Demikian dengan kita orang percaya, saudara-saudara. Kita berdoa bukan karena meminta jawaban dari Tuhan. Kekuatan doa bukanlah untuk menghasilkan jawaban, tetapi untuk membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus dalam dirinya. Semakin banyak dia berdoa, semakin intim hubungannya dengan Tuhan, dan keintiman itu akan mengubah dirinya menjadi serupa dengan Kristus. Artinya di sini, saudara-saudara, keintiman kita dengan Tuhan akan menghasilkan suatu perubahan yang besar. Nah, jadi kalau kita punya pola pikir yang salah dalam doa, maka doa kita tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup kita, saudara-saudara. Roma 5 ayat 3 sampai 4 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa pada dalam kita menghadapi situasi yang sangat tidak baik pada saat ini, di mana virus ini sedang mengganggu seluruh dunia, kita harus tetap bertekun di dalam doa. Jadikan kita pribadi kita sebagai pribadi yang berdoa, bukan hanya karena meminta jawaban dari Tuhan, tapi supaya kita memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita mengenal perkara-perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, di dalam Ibrani, saudara-saudara, 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, saudara-saudara, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengulang kembali sebuah cerita bagi kita. Dalam satu masa, ada seorang bapak dan seorang anak sedang berjalan menaiki sebuah kereta. Di tengah perjalanan, mereka dilanda oleh ribut, mereka dilanda oleh badai. Dan pada saat itu, saudara-saudara, anak ini berpikir supaya ia berhenti saja sementara menunggu badai itu berlalu. Tapi ayah ini mengatakan, jalan terus, kita harus terus, jangan berhenti. Akhirnya anak ini mengambil keputusan untuk berjalan terus, membawa keretanya, berjalan terus sampai melewati badai yang sedang terjadi. Nah, di dalam keadaan yang sudah jauh daripada badai itu, saudara-saudara, sang ayah menyuruh anaknya untuk berhenti di tepi jalan. Pada saat mereka berhenti, ayah ini membawa anak ini keluar, dan ayah ini meminta anak ini untuk menoleh ke belakang. Pada saat anak ini melihat ke belakang, saudara-saudara, dia melihat suatu badai yang sangat besar, dan ada banyak sekali kendaraan kereta yang masih terperangkap di dalam badai. Nah, saudara-saudara, apa yang kita dapat dalam cerita ini? Sekalipun kita ada di dalam persoalan-persoalan yang sangat mendesak hidup kita, sekalipun kita berada di dalam tantangan-tantangan hidup yang seolah-olah membuatkan kita putus asa, jangan berhenti, saudara-saudara. Kita harus tetap melangkah dengan meletakkan harapan kita di dalam tangan Tuhan, dengan yakin dan pasti bahwa badai itu pasti berlalu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami sudah renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menjadikan firman ini kekuatan bagi kami, urapi kami semua, agar kiranya Roh Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.